Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kuatkan hati iman percaya, jangan lemah semangat. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah bagian dari perkataan pengutusan dari Tuhan Allah Yahweh kepada Raja Asa. Allah Yahweh menghendaki agar Raja Asa yang pelaksanaan pemerintahannya harus teosentris atau berpusatkan kepada Tuhan Allah Yahweh saja, maka ia harus tetap setia kepadanya. Di awal pemerintahan Raja Asa, hidupnya yang takut akan Tuhan Allah Yahweh itu dan iman percayanya sungguh amat besar. Raja Asa percaya bahwa Allah Yahweh akan menolongnya sekalipun jumlah pasukannya lebih sedikit saat berperang menghadapi lawan dua kerajaan yang kuat. Setelah mendengar nabi utusan Allah Yahweh bicara kepadanya agar tetap taat dan setia kepadanya, Raja Asa menaatinya, akan tetapi tidak bertahan selamanya. Pada waktu atau saat datangnya ancaman baru, Raja Asa tidak lagi datang untuk memohon petunjuk firman kebenaran dari Tuhan Allah Yahweh lagi. Raja Asa malah bernegosiasi dengan bangsa asing atau bangsa kafir untuk menjadi sekutunya dan sama sekali tidak mengandalkan Allah Yahweh lagi. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika ia ditegur oleh nabi utusan Tuhan, ia malah memenjarakannya. Pada suatu waktu ketika Raja Asa akhirnya sakit parah dan sampai akhir hayatnya tidak mencari Tuhan Allah Yahweh lagi. Berubah, itulah yang terjadi pada Raja Asa. Dari orang yang bergantung kepada Tuhan menjadi berpaling dari Tuhan. Sesungguhnya renungan tentang firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa seseorang bisa saja berubah sikapnya terhadap Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita karena menaruh rasa amannya pada hal yang salah. Ketika seseorang menaruh rasa amannya pada uang atau harta kekayaan, kesehatan, penerimaan diri, termasuk kepada orang lain, maka ia akan berusaha mempertahankan dengan cara apapun, walau kadang bertentangan dengan iman percayanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, satu-satunya yang layak diimani dan dipercayai. Kemahasetiaan Tuhan Yesus kepada kita umat-Nya sesungguhnya bukanlah karena didasarkan atau bergantung pada ketaatan atau kesetiaan kita kepadanya, seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena ketaatan atau kesetiaan kita, akan tetapi justru saat kita, umat miliknya ini, iman percaya kita tidak taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus rela mati supaya kita mengerti betul betapa besarnya kasih dan kemahasetiaan yang dianugerahkannya kepada kita. Hidup kita umatnya ini pasti penuh godaan atau cobaan dari kuasa-kuasa kegelapan bagi kita, yang bisa dan dapat saja membuat iman percaya kita berubah tidak taat dan tidak setia. Akan tetapi, kita perlu sadari bahwa hidup pribadi atau keluarga kita ini tidak sendirian. Kehadiran Roh Kudus senantiasa akan menolong kita untuk tetap taat dan setia, hanya beriman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu saja.
Orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus seharusnya hanya mau mencari aman dan terkendali hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami hidup sungguh-sungguh, mau menguatkan hati, tetap beriman percaya, jangan lemah semangat hanya kepadamu, Tuhan Allah pencipta dan pemelihara yang tidak pernah meninggalkan kami, buatan maupun ciptaan-Mu itu sendiri. Kami percaya bahwa dengan penuh penyerahan diri, untuk boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami kepadamu, maka semangat hidup pelayanan kami tidak pernah kendor terhadap hal-hal yang memang sungguh-sungguh menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman percaya kepadamu. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini di antara kami, orang yang beriman percaya kepadamu, kami merasakan adanya cobaan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, untuk mengalihkan iman percaya kami kepada yang lain. Oleh sebab itu, ketika kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, permasalahan hidup, termasuk kuasa sakit penyakit yang sedang melanda kehidupan dunia maupun kami pribadi maupun keluarga kami masing-masing, sungguh-sungguh kami mohon, terlebih akibat pandemi COVID-19 ini Bapa. Tolong Bapa, Engkau memakai sarana perawatan para medis, obat, dan perawatan itu semua, perhatian dari seluruh keluarga, memungkinkan kami dapat memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.